Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 210701502087 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai isu-isu dalam keluarga pada mata kuliah psikologi keluarga. Isu yang pertama yaitu isu mengenai perceraian. Adapun jurnal yang saya analisis kasus perceraiannya yaitu dengan judul Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. Sebelum melangkah ke 3 poin yang terdapat di PowerPoint yang saya tampilkan, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari perceraian. Perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara pasangan suami dan istri dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu, dan akibat-akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab dari perceraian dapat ditinjau sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor karena ekonomi, yang kedua karena komunikasi yang buruk, yang ketiga karena faktor adanya campur tangan orang ketiga atau perselingkuhan, dan yang keempat karena adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan, sehingga pasangannya menjadi tidak sabar, tidak toleransi, dan dirasakan terlalu menguasai. Adapun dampak yang saya dapatkan, yaitu dampak yang ditimbulkan pada anak remaja. Yang pertama yaitu perasaan kehilangan arti keluarga, di mana kondisi ini anak merasa diabaikan dan kesepian. Yang kedua yaitu kualitas hubungan dengan orang tua menurun, di mana anak lebih menutup diri untuk membatasi hubungan dengan orang tuanya. Dan yang ketiga ada kalanya anak-anak secara terang-terangan menunjukkan ketidakpuasan terhadap orang tuanya, seperti mulai melawan, memberontak, bahkan melakukan kenakalan remaja. Adapun dampak yang ditimbulkan pada orang tua, yang pertama yaitu kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang positif terhadap orang lain. Yang kedua, sulit dalam melakukan penerimaan diri. Dan yang ketiga, ada pula dampak yang menjadikan pihak lebih baik akan menganggap perceraian sebagai suatu resolusi dari konfliknya. Adapun solusi yang saya dapatkan dari menganalisis jurnal terkait analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja, yaitu terdapat beberapa solusi atau pencegahan terjadinya perceraian dalam keluarga, yaitu pendewasaan usia pernikahan, seminar pranikah, pendampingan rehabilitatif untuk meminimalisir dampak buruk perceraian, penguatan diri untuk membangun karakter dan motivasi hidup, menghindari sikap egois, menghindari tindakan kekerasan, saling jujur, dan juga saling menjaga komunikasi antar pasangan. Melangkah ke isu berikutnya, yaitu isu kekerasan dalam rumah tangga, di mana saya menganalisis kasus dalam jurnal yaitu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Mengapa kekerasan dalam rumah tangga terjadi? Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri atau patriarki. Yang kedua yaitu ketergantungan ekonomi. Yang ketiga kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Yang keempat persaingan. Yang kelima frustasi. Yang keenam kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Kemudian adapun dampak yang saya peroleh dari menganalisis terkait jurnal kekerasan rumah tangga yaitu korban merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur, hingga mimpi buruk. Selain itu, korban juga kehilangan rasa percaya diri untuk bertindak karena merasa tidak berdaya, kehilangan minat untuk merawat diri sendiri, sehingga tidak teraturnya pola hidup yang dijalani. Yang fatalnya adalah anak yang menjadi korban kekerasan pada masa kecilnya berpeluang untuk menjadi orang tua yang memberikan kekerasan dalam rumah tangga kepada anak atau pasangannya kelak akan datang. Kemudian, ada pun solusi yang saya dapatkan yaitu melakukan konseling keluarga, melaksanakan usaha preventif dengan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, dan membangun komunikasi internal antar pasangan dan orang tua anak dengan santun dan ramah. Dan yang kemudian ketiga, membawa kasus ke hukum dan perceraian apabila kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam suatu keluarga itu sudah sangat fatal. Melangkah ke kasus selanjutnya yaitu single parent. Sebelum membahas poin-poin yang terdapat dalam PowerPoint, saya akan memberikan pengertian atau menjelaskan pengertian mengenai single parent. Single parent. Single parent adalah orang tua tunggal yang mengasuh dan membesarkan anak-anak secara sendiri tanpa bantuan pasangan.
Single parent memiliki kewajiban yang besar dalam mengatur keluarganya, di mana single parent merupakan kesatuan terkecil dalam masyarakat yang bekerja, mendidik, melindungi, dan merawat anak mereka sendiri tanpa bantuan dari pasangannya, baik tanpa bantuan dari ayah atau baik tanpa dari bantuan ibu yang disebabkan oleh suatu hal, baik karena kehilangan ataupun berpisah dengan pasangan. Adapun analisis kasus yang saya dapatkan pada jurnal yaitu terkait resiliensi pada ibu single parent, di mana beberapa faktor yang menjadikan seseorang perempuan menyandang gelar single parent atau ibu tunggal. Di antaranya yang pertama yaitu perceraian, di mana penyebab-penyebab perceraian hampir tidak terbatas karena perkawinan melibatkan dua individu dengan kepribadiannya masing-masing dan latar belakang yang berbeda yang berusaha untuk hidup bersama. Yang mungkin bisa dijadikan alasan pokok bagi terjadinya suatu perceraian adalah harapan-harapan yang berlebihan yang saling diharapkan dari masing-masing pihak sebelum memasuki jenjang perkawinan. Faktor yang kedua itu karena kematian, di mana seorang perempuan yang telah menyandang gelar istri bisa menjadi ibu single parent ketika suaminya meninggal, baik karena meninggal karena kecelakaan, penyakit, atau sebab lainnya. Adapun dampak yang saya dapatkan terkait analisis jurnal resiliensi pada ibu single parent, yang pertama itu dampak yang ditimbulkan dari single parent. Yang pertama yaitu dampak karena masalah ekonomi, di mana ketika menjadi single parent maka akan mengalami kurangnya income atau pemasukan dalam keluarga, sehingga pemenuhan kebutuhan ini terminimalisir. Yang kedua itu adalah masalah praktis, di mana menjalankan hidup dalam kesendirian setelah terbiasa hidup lewat bantuan pasangan, tetapi perceraian menambah sudah pekerjaan tunggal dengan pendapatan minim sebagai single parent. Yang ketiga itu masalah sosial, di mana kehidupan sosial di antara orang berusia media hampir sama halnya dengan kehidupan orang dewasa muda, yaitu berorientasi pada pasangan. Seorang single parent akan mengalami kesulitan dalam berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial karena tidak adanya pasangan. Yang keempat yaitu mengenai masalah seksual, di mana keinginan seksual yang tidak terpenuhi setelah sebelumnya secara intens dilakukan selama bertahun-tahun, kemudian semenjak ditinggal pasangan membuat single parent mengalami frustasi karena merasa tidak terpakai lagi. Kemudian masalah yang kelima yaitu masalah keluarga, di mana apabila masih mempunyai anak yang tinggal serumah, maka ibu single parent harus memainkan peran ganda, yakni sebagai ayah dan ibu. Kemudian harus menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam keluarga tanpa pasangan. Selain itu juga harus menghadapi masalah yang berhubungan anggota keluarga, yakni dengan orang tua ibu single parent. Dan ini masalah terakhir atau yang keenam itu masalah mengenai tempat tinggal, di mana single parent diperhadapkan pada dua kondisi. Pertama yaitu status ekonomi dan kedua masalah tempat tinggal. Di mana single parent mengalami sebuah permasalahan penerimaan dalam keluarga atau orang yang bersedia menampung atau tinggal bersama dengan single parent dikarenakan keadaan ekonomi yang dialami oleh single parent. Adapun solusi yang saya dapatkan terkait dari hasil analisis jurnal resiliensi pada ibu single parent yaitu solusi dari masalah-masalah yang dihadapi orang tua single parent antara lain memberikan waktu ekstra kepada anak, keberagaman jenjang pendidikan orang tua single parent dapat dimanfaatkan dengan saling tukar pikiran antara orang tua single parent satu dan lainnya. Kemudian memasukkan anak ke sekolah dengan banyak kegiatan seperti SDIT serta mengikut sertakan anak dalam kegiatan di masjid terdekat seperti mengikuti TPQ dan ikut serta dalam merayakan perayaan hari besar keagamaan, serta mencari pekerjaan bagi orang tua single parent lebih dari satu dan mengajarkan kepada anak yang sudah cukup dewasa untuk membantu mencari nafkah. Selain itu, aspek kemampuan resiliensi menjadi solusi pada ibu single parent di Dusun Karangtengah, di mana aspek resiliensi itu meliputi sikap optimisme, empati, dan meregulasi emosi dengan baik, sehingga mereka memiliki resiliensi yang lebih kuat dalam menyandang status sebagai single parent. Kemudian melangkah ke isu berikutnya yaitu isu long distance marriage. Sebelum saya menjelaskan mengenai poin-poin yang tertampil pada PowerPoint di isu long distance marriage, saya akan menjelaskan pengertian dari long distance marriage. Long distance marriage merupakan kondisi di mana pasangan suami istri memiliki kendala jarak jauh dan waktu untuk bertemu, di mana long distance marriage ini identik dengan pasangan yang dipisahkan oleh jarak yang tidak memungkinkan kedekatan secara fisik dalam jangka waktu tertentu, sehingga mengakibatkan terbatasnya komunikasi. Berdasarkan jurnal yang saya analisis terkait dengan judul
Ketika berjauhan adalah sebuah pilihan, studi fenomenologi pengalaman istri pelaut yang menjalani pernikahan jarak jauh atau long distance marriage. Jadi faktor pekerjaan dengan pertimbangan meningkatkan kehidupan keluarga, mempertahankan karir, pendapatan berpotensi lebih tinggi dan peluang lebih baik untuk kemajuan karir merupakan alasan mengapa satu keluarga menjalani long distance marriage. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu dampak negatif yang dihasilkan dari long distance marriage ini diantaranya yakni melemahnya hubungan di antara pasangan, merasa kesepian, muncul kecurigaan dari teman dan kerabat, ikatan keluarga yang merenggang, hilangnya kesempatan memiliki anak, sering terjadinya konflik, serta terjadinya perselingkuhan. Adapun solusi yang saya dapatkan, yaitu solusi yang dapat dilakukan ketika menjalani long distance marriage, yaitu dengan cara mencari hiburan, mengasuh anak, pergi ke rumah orang tua berkumpul dengan teman. Selain itu, meningkatkan rasa kepercayaan dan saling berkomunikasi antara pasangan adalah kunci utama dalam menjalani long distance marriage. Kemudian kita melangkah ke isu berikutnya, yaitu isu mengenai perselingkuhan. Sebelum saya menjelaskan poin-poin yang tertera dalam PowerPoint yang saya akan jelaskan nanti ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perselingkuhan. Jadi perselingkuhan adalah hubungan antara individu, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Perselingkuhan merupakan salah satu aspek kehidupan keluarga dan sering menjadi sumber permasalahan. Perselingkuhan seorang suami atau istri merupakan bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasangannya. Adapun analisis terkait jurnal yang saya review yaitu dengan judul faktor penyebab terjadinya perceraian rumah tangga akibat perselingkuhan, di mana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan yaitu yang pertama itu adalah faktor ekonomi yang lemah, di mana pernikahan akan menimbulkan beban dan tugas baru bagi setiap pasangan. Laki-laki berkewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya dan istri berkewajiban untuk menjaga nama baik keluarga dan mengasuh anak-anak mereka. Adanya kesulitan ekonomi dalam kehidupan berumah tangga dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pihak istri terhadap suaminya. Jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya pengertian dari pasangannya, maka akan mendorong istri untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang dapat memberikan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu karena faktor kurangnya waktu untuk pasangan, di mana faktor ini merupakan salah satu faktor penyebab perselingkuhan. Ketika di antara dua orang yang menjalin hubungan tidak ada lagi waktu, saling membagi waktu, akan membuat hubungan terasa hambar dan membosankan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perselingkuhan. Yang ketiga yaitu ada faktor perbedaan usia yang terlalu jauh dengan pasangan, di mana faktor ini merupakan juga faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan perselingkuhan. Yang keempat yaitu karena faktor adanya kesempatan, di mana telah dijelaskan bahwa seseorang yang bekerja di luar rumah sangat berpeluang besar untuk melakukan perselingkuhan. Hal ini dikarenakan karena adanya pertemuan secara terus-menerus dengan rekan kerja yang menimbulkan perasaan senang dan suka, sehingga dapat menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Yang keenam yaitu faktor rendahnya akhlak, yang ketujuh karena faktor kurangnya komunikasi, yang ke-8 karena faktor sosial media, 9 karena faktor maraknya reuni. Selain itu adapun faktor internal yaitu seperti konflik, kekecewaan, ketidakpuasan finansial. Di mana faktor internal konflik ini yaitu dalam perkawinan yang tidak kunjung selesai dan terus-menerus oleh perbedaan latar belakang pendidikan, perkembangan kepribadian, subkultur, serta pola hidup yang menyebabkan ketidakserasian relasi antar pasangan sehingga menyebabkan konflik secara terus-menerus dapat mengakibatkan perselingkuhan. Kemudian karena adanya kekecewaan, di mana kekecewaan oleh berbagai macam sebab seperti sifat yang berbeda, cara berkomunikasi yang kurang terasa pas sehingga dapat menyebabkan perselingkuhan. Kemudian karena ketidakpuasan dalam kehidupan seksual oleh disfungsi seksual atau penyimpangan perilaku seksual lainnya, sehingga dapat menyebabkan kesimpulan dari perselingkuhan. Kemudian finansial, di mana finansial ini dapat juga menyebabkan perselingkuhan. Finansial ini sama seperti faktor ekonomi lama. Yang terakhir yaitu faktor eksternal, yaitu seperti kayak faktor lingkungan,
di mana perselingkuhan dapat terjadi karena adanya faktor lingkungan, seperti pergaulan yang mendorong seseorang untuk mengambil keputusan untuk mencoba menjalin hubungan dengan orang lain. Adapun dampak dari perselingkuhan yang saya dapat pada analisis jurnal di sebelahnya, yaitu perselingkuhan dapat menimbulkan dampak psikologis bagi salah satu pasangan seperti sakit hati, amarah yang berlebihan, depresi, kecemasan, perasaan tidak berdaya, dan kekecewaan yang amat mendalam. Kemudian adapun solusi yang saya dapatkan yaitu menenangkan diri, dilakukan guna meredam emosi yang impulsif, melakukan dialog batin, meminta nasihat perkawinan, mendengarkan dan berbicara secara terbuka dengan pasangan. Kemudian isu berikutnya yaitu isu keluarga dengan lansia, di mana adapun analisis jurnal yang saya terapkan dengan judul peran serta keluarga pada lansia yang mengalami post-power syndrome. Mengapa menjalani masa tua dengan bahagia dan sejahtera merupakan dambaan semua orang. Keadaan seperti ini hanya dapat dicapai oleh seseorang apabila seseorang tersebut merasa sehat secara fisik, mental, dan sosial, merasa dibutuhkan, merasa dicintai, mempunyai harga diri, serta dapat berpartisipasi dalam kehidupan. Post-power syndrome banyak dialami oleh mereka yang baru saja menjalani masa pensiun. Istilah tersebut muncul untuk mereka yang mengalami gangguan psikologis saat memasuki waktu pensiun. Stres, depresi, tidak bahagia, merasa kehilangan harga diri, dan kehormatan adalah beberapa hal yang dialami oleh mereka yang terkena post-power syndrome. Lansia sangat membutuhkan sekali peran serta dari keluarga untuk menangani masalah post-power syndrome tersebut agar lansia dapat menjalani masa tuanya dengan bahagia, mandiri, dan terhindar dari kesulitan yang mungkin akan muncul. Adapun dampak yang saya dapatkan yaitu persepsi negatif mengakibatkan lansia mengalami ketergantungan dan pesimis terhadap diri sendiri dalam menjalani masa tuanya. Opsi yang diambil lansia untuk mengatasi masalah yang dihadapi adalah dengan menggunakan keluarga sebagai tempat untuk bertukar pikiran sehingga mencapai keadaan yang adaptif. Adapun solusi, keluarga hendaknya dalam setiap memberikan perhatian disertai dengan komunikasi yang jelas sehingga persepsi negatif dapat dihindari. Komunikasi yang jelas misalnya menggunakan bahasa yang halus, intonasi yang halus, dan menghindari kalimat-kalimat yang bisa menyinggung perasaan. Keluarga sebaiknya menganggap lansia sebagai seorang teman sehingga antara keluarga dan lansia akan timbul suatu kepercayaan serta saling berbagi dan memberi. Lansia diberi kepercayaan untuk dimintai pendapatnya dalam menyelesaikan suatu masalah dalam keluarga. Kemudian adapun keterkaitan antara isu-isu dalam keluarga, seperti konflik, resolusi bertahan, long distance marriage, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, perceraian, single parent, dan keluarga dengan lansia. Adapun penjelasan pola sebelumnya. Pola sebelumnya menggambarkan bahwa long distance marriage, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, single parent, dan keluarga dengan lansia merupakan suatu permasalahan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Ketika suatu keluarga menjalani long distance marriage, maka akan memiliki faktor risiko terjadinya perselingkuhan di antara salah satu pasangan, di mana ketika terjadi suatu perselingkuhan akan mengakibatkan juga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi di dalam suatu keluarga, maka akan menimbulkan risiko untuk bercerai. Nah, dari hasil perceraian dalam suatu keluarga tersebut, maka akan menimbulkan status orang tua tunggal atau single parent pada salah suatu pasangan. Kemudian, adapun daftar pustaka yang saya pakai, kemudian materinya habis atau thank you. Demikian materi yang sempat saya bawakan atau saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.